Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Puji dan syukur kembali kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kembali kita akan melanjutkan kajian kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan kitab Salatatul Usul, 3 landasan utama, yang pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan perkataan penulis rahimahullahu ta'ala, la khaira illa dallal ummata alaihi wa la syarra illa hadzaraha minhu. Tidak ada satu kebaikan kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tunjukkan hal itu untuk kita. Nabi telah perintahkan kita untuk melakukannya. Wala syarra illa hadzaraha min. Dan tidak ada satu keburukan pun kecuali Nabi SAW sudah peringatkan kita darinya. Nabi telah melarang kita darinya. Jadi tidak ada satu kebaikan yang bisa mendekatkan kita ke surga dan menjauhkan kita dari api neraka kecuali Nabi SAW telah perintahkan kita untuk mengerjakannya. Ya, dan tidak ada satu keburukan yang bisa menjauhkan kita dari surga Allah dan mendekatkan kita ke dalam neraka waliyadzubillah kecuali Nabi SAW sudah larang kita darinya. Dan beliau berkata, kebaikan terbesar yang Nabi SAW telah jelaskan dan perintahkan kita untuk melakukannya adalah tauhid kepada Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga semua yang dicintai dan diridhai olehnya Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keburukan yang Nabi SAW larang kita darinya adalah syirik dan semua apa yang dibenci dan dimurkai olehnya Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Ini pembahasan yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, dan sekarang kita akan kembali melanjutkan perkataan penulis rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, ba'athahullahu ilan nasi kaffatan waftaradallahu ta'atahu ala jami'ith thaqalain al-jinni wal ins. Wad dalilu qawluhu ta'ala, qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'ah. Beliau berkata, ba'athahullahu ilan nasi kaffah. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah kepada semua manusia. Kepada semua manusia. Jadi beliau adalah utusan Allah, Rasul Allah kepada semua manusia. Berbeda dengan nabi-nabi sebelum beliau alaihi salatu wassalam. Ya, semua nabi sebelum beliau alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada
umat mereka masing-masing. Nabi Nuh misalnya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud dan yang lain-lainnya, dari semua nabi dan rasul, tidaklah Allah SWT utus mereka kecuali kepada umat mereka secara khusus. Seperti Nabi Isa alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah SWT kepada Bani Israel. Maka apabila ada di antara manusia selain Bani Israel tidak beriman dengan Nabi Isa misalnya alaihi salatu wassalam di zaman itu, namun dia beriman mungkin dengan ajaran Nabi yang diutus sebelumnya, seperti misalnya masih beragama Yahudi, dia tidak beragama Nasrani, tidak beragama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dia beragama dengan agama Nabi Musa alaihi salatu wassalam misalnya, maka para ulama mengatakan ini tidak sebagaimana aturannya dalam agama kita, agama Islam. Jadi selama ia berpegang teguh dengan kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam, maka disebut muslim. Dia disebut muslim. Karena tidaklah Nabi sebelum Muhammad SAW kecuali diutus oleh Allah SWT kepada umatnya masing-masing. Maka kita akan dapati pada satu waktu yang diceritakan oleh Allah atau Nabi kita yang mulia SAW, pada satu zaman ada dua orang Nabi. Seperti di zaman Nabi Ibrahim, beliau adalah utusan Allah, tapi di sisi lain, di negara lain atau di negeri lain, ada Nabi Lut yang juga utusan Allah SWT. Mereka hidup sezaman. Jadi ada Nabi Lut di satu negeri, ada Nabi Ibrahim di negeri yang lain. Ya, ini semua Nabi dan Rasul sebelum Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya masing-masing. Ya. Kecuali Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus oleh Allah kepada semua manusia. Berarti siapapun yang hidup setelah diutusnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat, maka wajib baginya beriman kepada Rasulullah dan tidak boleh mengikuti agama dan syariat selain agama dan syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Karena beliau adalah utusan Allah kepada semua manusia. Hal ini disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Telah diberikan kepadaku 5 perkara, 5 keistimewaan, 5 kemuliaan yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelum. Ada 5 keistimewaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi sebagai kekhususan bagi beliau, yang mana ini tidak ada diberikan kepada seorang nabi pun sebelum beliau alaihi salatu wassalam. Yang pertama, Nabi SAW mengatakan, "Nusirtu birru'bi masirata syahrin." Aku diberi pertolongan oleh Allah SWT dengan rasa takut yang dimasukkan atau yang ditimpakan oleh Allah ke hati musuh-musuhku sejarak perjalanan 1 bulan. Jadi kalau seandainya Nabi SAW akan menyerang satu daerah kafir, daerah yang menentang Islam, maka 1 bulan sebelum Nabi sampai ke tempat mereka, rasa takut itu telah menghinggapi hati mereka. Ya, ini keistimewaan yang pertama. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala akan menyerang daerah manapun, maka 1 bulan sebelum beliau sampai, masyarakat di daerah tersebut sudah merasa ketakutan. Ini pertolongan yang diberikan Allah kepada beliau yang tidak diberikan kepada siapapun sebelum beliau dari kalangan para nabi. Kemudian yang kedua, Nabi SAW mengatakan, Nabi SAW bersabda, "Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli." Dan dijadikan untukku bumi ini
tanah, debu sebagai tempat ibadah dan juga sarana untuk bersuci. Maka siapapun dari umatku yang mendapati waktu salat, maka hendaknya dia salat dimanapun. Dan juga silahkan kalau tidak mendapatkan air, menggunakan debu itu atau tanah itu sebagai sarana untuk bersuci. Ini keistimewaan yang diberikan Allah kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beliau, umat-umat sebelum kita, tatkala mereka akan beribadah, melaksanakan ibadah yang disyariatkan oleh Nabi mereka, maka mereka mesti melakukan ibadah tersebut di tempat yang khusus dibangun untuk ibadah. Ya, seperti kita masjid ini. Ya, ini adalah tempat yang dibangun oleh kaum muslimin khusus untuk ibadah, salat 5 waktu secara khusus misalnya, dan juga syariat-syariat yang lain. Maka pada zaman dahulu mereka tatkala beribadah mesti di tempat yang dibangun khusus untuk ibadah, tidak boleh di luar itu. Berbeda dengan kita umat Islam. Kita umat Islam, kita bangun bangunan masjid ini untuk tempat ibadah. Namun suatu waktu kita berada di satu tempat yang misalnya tidak ada masjid, di hutan atau di daerah yang sulit kita dapatkan masjid, tiba waktu sholat, apa yang kita lakukan? Sholat pun dimanapun kita berada, selama tempat sujud kita atau tempat sholat kita adalah suci. Misalnya di atas tanah, kita tidak bawa sajadah, kita tidak bawa kain, tidak ada masalah. Di atas pasir, selama suci tidak ada masalah. Ini keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi dan umat beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian juga umat terdahulu kalau bersuci mesti menggunakan apa? Menggunakan air. Harus pakai air, tidak boleh pakai yang lainnya. Tapi kita umat Islam, kata Rasulullah, diberikan keistimewaan, kalau tidak ada air, maka silakan bersuci dengan menggunakan debu, yaitu tayammum. Kita mau mengambil air wudu, kiranya tidak ada air, atau mungkin tidak bisa pakai air karena ada sakit, ada masalah, maka tidak mengapa kita bertayammum. Begitu juga kalau kita ingin mandi janabah, tidak bisa mandi janabah karena air tidak ada, silakan tayammum. Atau ingin mandi janabah, tidak bisa, kenapa? Karena ada luka mungkin di tubuh kita yang tidak mungkin terkena air, maka silakan bertayammum. Ini keistimewaan kedua yang diberikan Allah kepada Nabi dan kepada umat Islam. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, wa uhillat liyal ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli. Harta rampasan perang, harta yang didapat dari peperangan, dari jihad, harta rampasan perang tidak pernah dihalalkan kepada seorang nabi pun sebelumku. Dahulu kala, kalau para nabi itu berperang kemudian mendapat harta rampasan perang dari musuhnya, maka harta rampasan itu tidak boleh diambil sedikit pun. Mesti diletakkan di tempat dataran tinggi seperti bukit atau gunung. Kemudian setelah diletakkan di atas, tidak lama setelah itu api dari langit akan turun dan membakarnya. Berbeda dengan kita, dalam agama kita harta rampasan perang itu halal dibagi, ya, dibagi. Yang penting 1/5 darinya dikeluarkan untuk nabi atau untuk baitul mal. Ini keistimewaan yang keempat, ya, yang keempat. Kemudian keistimewaan yang kelima, yang keempat, ya, yang keempat. Yang kelima, wa utitu syafa'ah. Afwan, yang keempat sekarang, ya. Yang keempat, wa utitu syafa'ah. Yang keempat, wa utitu syafa'ah. Aku diberikan oleh Allah syafaat. Ini yang keempat. Aku diberikan oleh Allah SWT syafaat nanti dari akhirat. Di mana semua para nabi tidak mampu, semua para nabi tidak mampu memberikan syafaat, beliaulah satu-satunya nabi yang mampu memberikan syafaat. Kemudian yang kelima, ini yang terkait dengan masalah pembahasan kita. Rasulullah SAW bersabda, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ila an-nasi ammatan. Semua nabi dahulu diutus oleh Allah kepada kaumnya secara khusus. Kepada kaumnya secara khusus. Sedangkan aku, maka aku diutus kepada semua manusia. Ini kita katakan tadi bahwa dalam satu waktu itu kadang ada 2 nabi, dan setiap penduduk di negeri nabi tadi silahkan beriman dengan nabi tersebut. Silahkan beriman. Ya.
Kalaupun dia tidak mengikuti syariat Nabi yang berada di negeri yang lain tidak masalah, tapi jangan dia ingkari, itu aja ketentuannya. Itu memang benar Nabi, jangan diingkari. Tapi kalau mengikut syariat, silakan ikut syariat Nabi yang ada di negerimu saja. Subhanallah ya. Sedangkan setelah diutusnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada lagi boleh seorang mengikuti ketentuan beragama, ketentuan syariat kecuali syariat yang dibawa oleh siapa? Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah utusan Allah kepada semua manusia. Ya, utusan Allah Subhanahu wa taala kepada semua manusia. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Bahkan beliau lanjutkan perkataan, waftaradallahu ta'atahu ala jami'its tsaqalainil jinni wal ins. Allah mewajibkan jin dan manusia untuk mentaati beliau. Jadi bukan hanya kita manusia yang wajib taat kepada beliau, tapi bangsa jin juga wajib taat kepada Nabi SAW. Jadi tidak boleh siapapun manusia yang hidup setelah agama Islam ini muncul dibawa oleh Nabi SAW, setelah beliau membawa syariat Islam ini, tidak ada seorang pun manusia yang hidup kecuali mesti taat dan mengikuti agama yang dibawa oleh Muhammad SAW. Bahkan bukan hanya dari manusia saja yang wajib mengikutinya, wajib taat kepadanya, bangsa jin juga wajib taat kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karenanya dalam Al-Quran kita dapati ya, Allah menceritakan bagaimana bangsa jin beriman dengan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana mereka beriman dengan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendengar Quran. Ya. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Ya, mereka mendengar apa yang diwahyukan, menyimak apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita yang mulia sallallahu, kemudian mereka beriman. Setelah mereka beriman, mereka pulang ke kaumnya, ke bangsa jin, dan mereka semua menjadi dai, menjadi orang-orang yang menyeru bangsa jin untuk wajib beriman kepada siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya disebutkan dalam beberapa catatan hadis, Nabi kita yang mulia SAW beberapa kali bertemu dengan utusan jin. Beberapa kali bertemu dengan utusan jin. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, beliau pernah ditanya, apakah engkau wahai Abu Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud, pernah menemani Rasulullah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan bangsa jin di malam jin? Adakah engkau bertemu dengan Nabi, menemani Nabi kala itu tatkala beliau datang, utusan jin datang kemudian beliau bertemu dengan mereka? Atau ada salah seorang di antara sahabat menemani beliau di malam itu? Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, la, tidak ada. Ya, tidak ada yang menemani Nabi bertemu dengan bangsa jin. Akan tapi kami di malam itu bersama dengan Rasulullah SAW. Kami di malam itu bersama dengan Nabi. Tiba-tiba Nabi SAW menghilang dari kami. Malam gelap, tiba-tiba Nabi menghilang. Faltamasna, maka kami mencari beliau alaihi salatu wassalam fil audiyati wasyi'ab. Kami mencari beliau alaihi salatu wassalam di lembah-lembah, ya, di celah-celah bukit. Kami cari Nabi SAW, karena tentunya Mekah kala itu adalah tempat yang banyak pegunungan. Sampai sekarang kita lihat ya banyak pegunungan. Jadi banyak lembahnya dan banyak celah-celah bukitnya. Maka tatkala kami kehilangan Rasulullah SAW, kami pun, yakni para sahabat yang kala itu awalnya bersama dengan Rasulullah, tiba-tiba Nabi menghilang, ya, maka kami pun mencari Nabi di lembah-lembah, kami cari Nabi di celah-celah bukit. Maka fakulna, kami tidak dapati, kami tidak temukan Nabi SAW. Maka kami mengatakan ustutira au uftil, ya, mungkin saja Nabi SAW itu dibunuh. Mungkin saja ada yang menculik Nabi, ya, kemudian membunuh Nabi SAW. Maka malam itu kami bermalam dalam keadaan sangat buruk, kata Abdullah bin Mas'ud, karena ketakutan, ya, takut kalau seandainya Nabi diculik dan dibunuh oleh orang-orang kafir.
Kemudian ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya di pagi harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Menjelang subuh, Nabi SAW kembali menemui para sahabat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atani da'iyal jin." Tadi malam, kenapa aku menghilang dari kalian? Aku pergi sendiri. Maka Nabi SAW mengatakan, telah datang kepadaku utusan bangsa jin. Datang. Fadhahabtu ma'ahu. Maka aku pun pergi bersama dengan mereka. Utusannya datang, mereka ingin bertemu. Bangsa jin ingin bertemu dengan Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengiyakan. Nabi mengikuti mereka dan bertemu dengan kelompok bangsa jin. Kemudian faqara'tu alaihimul Qur'an, dan aku bacakan kepada mereka Al-Quran. Nabi dakwahi mereka, akhirnya mereka masuk Islam, beriman. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, fantalaqa bina, maka Nabi SAW membawa kami. Tatkala cuaca sudah terang, situasi sudah terang, Nabi membawa kami ke tempat di mana beliau bertemu dengan bangsa jin. Nabi tunjukkan kepada kami bekas-bekas mereka, bekas api unggun mereka. Kemudian Nabi mengatakan bahwa tadi malam mereka juga bertanya kepadaku tentang bekal. Mereka minta bekal, makanan yang dihalalkan untuk mereka dalam syariat yang dibawa oleh Muhammad SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, lakum kullu azmin dzukira smullahi alaihi yaqa'u fi aidikum awfar ma yakunu lahma. Nabi mengatakan, makanan untuk kalian adalah tatkala kalian mendapati tulang dari seekor binatang yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Tulang kambing, yang kambingnya tatkala disembelih dibacakan apa? Nama Allah. Disembelih dengan menyebut nama Allah. Bismillah. Tulangnya tatkala dibuang oleh manusia, maka Nabi mengatakan kalian akan mendapati di situ daging yang sangat nikmat untuk kalian. Itu kata Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan wa kullu ba'ratin 'alafun lidawabikum, dan setiap kotoran unta itu adalah makanan untuk kendaraan kalian. Maka Nabi SAW bersabda, falastastanju bihima fa innaha ta'amu ikhwanikum. Karenanya jangan kalian istinja, jangan kalian bersuci dengan menggunakan tulang, dan jangan bersuci dengan menggunakan kotoran unta yang sudah kering, karena sesungguhnya ini adalah bekal yang telah ditetapkan untuk saudara-saudara kalian dari bangsa jin. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Jadi bukan hanya manusia saja yang wajib beriman dan taat kepada Nabi SAW. Bangsa jin juga wajib beriman dan taat kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Karenanya Allah SWT beliau berkata di sini, Allah mewajibkan mentaati beliau kepada dua bangsa makhluk, yakni jin dan manusia. Dalilnya apa? Ada dalam surat Al-A'raf ayat 158. Surat Al-A'raf ayat 158. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit fa aminu billahi wa rasulihi an-nabiyyil ummiyil ladzi yu'minu billah wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 158, dalil bahwa beliau adalah utusan Allah kepada semua manusia. Dalil bahwa semua manusia dan juga bangsa jin wajib mentaati beliau alaihi salatu wassalam. Apa dalilnya? Surat Al-A'raf ayat 158. Allah berfirman, Kul, katakan ya Muhammad kepada manusia, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Dan para ulama ahli tafsir mengatakan kata an-nas, manusia di sini mencakup juga bangsa jin. Katakan ya Muhammad, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada semua kalian. Beliau adalah utusan Allah kepada semua kita. Maka ini kita sebutkan tadi bahwa siapapun yang hidup setelah beliau diutus oleh Allah menjadi seorang rasul, maka mereka wajib beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib beriman dengan Muhammad. Ya.
Inni Rasulullah ilaikum jami'a, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada semua kalian. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, yang Allah yang telah mengutusku itu adalah Rabb yang memiliki langit dan bumi. Dialah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. La ilaha illahu, yang mengutusku itu adalah Allah, yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Yang mengutusku itu adalah Allah, yang Dia satu-satunya zat yang bisa menghidupkan dan satu-satunya zat yang bisa mematikan. Itu yang mengutusku, kata Allah. Kata Nabi SAW, yang mengutus aku adalah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Yang mengutusku adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Yang mengutusku adalah zat yang hanya Dia yang mampu menghidupkan, hanya Dia pula yang mampu mematikan. Karena memang tidak ada yang bisa menghidupkan dan mematikan kecuali Dia. Ini yang mengutus Nabi SAW. Fa'aminu billahi wa rasulihi. Karena itu berimanlah kalian kepada Allah, berimanlah kalian kepada Rasulnya, an-nabiyil ummi, seorang nabi yang ummi, yang buta huruf. Nah, beliau itu dikenal dengan Nabiul Ummi. Bahkan sifat beliau yang disebutkan dalam kitab Taurat, sifat beliau yang disebutkan di dalam kitab Injil, salah satunya adalah ummi, yaitu nabi yang tidak bisa membaca dan nabi yang tidak bisa menulis. Kalau kita berpikir ini memang sifat kurang, ya, celaan bagi kita sekarang. Kalau ada seorang yang tidak pandai membaca, tidak pandai menulis, ini kan celaan. Tapi bagi Nabi SAW ini adalah salah satu di antara bentuk yang ingin ditetapkan oleh Allah sebagai bentuk pembenaran atas risalah yang dibawa oleh beliau. Karena beliau membawa Al-Quran. Al-Quran termaktub di dalamnya kata-kata yang paling indah, termaktub di dalamnya hukum-hukum yang sangat luar biasa mulia dan tingginya, sempurnanya. Kalau seandainya orang kafir Quraisy menuduh Muhammad itu pernah belajar dari seseorang, itu buatan Muhammad, itu karangan Muhammad, maka itu terbantahkan secara otomatis bahwa Nabi kita itu tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis. Bagaimana orang yang tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis kalian katakan bisa membuat satu kitab seperti Al-Quran? Kalian saja yang pandai baca dan menulis tidak mampu menandinginya. Jadi hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sebagai Nabiyil Ummi, seorang nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, untuk menolak bantahan orang-orang kafir bahwa Quran yang maha mulia ini, Quran yang maha sempurna ini, Quran yang menceritakan setiap perkara yang akan terjadi dan sesuai dengan apa yang diceritakan Quran, itu benar-benar bukan buatan Muhammad. Karena Muhammad sendiri tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis alaihi salatu wassalam. Nabiyil Ummi alladzi yu'minu billah, Nabi Ummi yang beriman kepada Allah, beriman dengan kalimat-kalimatnya, kitab-kitabnya. Wattabi'u, ikutilah oleh kalian Dia, yakni Muhammad, la'allakum tahtadun, supaya kamu mendapat petunjuk. Ini dalilnya. Ini kewajiban kita untuk mentaati beliau, mengimani beliau, karena memang beliau adalah nabi yang diutus oleh Allah kepada semua manusia, bangsa manusia dan juga bangsa jin. Alhamdulillah kita termasuk di antara orang-orang yang dipilih oleh Allah SWT untuk mengikuti beliau alaihi assalatu wassalam. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kemudian beliau melanjutkan, wa akmalallahu bihid dina, Allah sempurnakan dengannya agama ini. Allah sempurnakan dengannya agama ini. Ya, dengan diutusnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, agama Allah ini sempurna. Kalau kita lihat semua agama sebelum agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di sana ada beberapa hal yang dibutuhkan oleh manusia yang belum ada penjelasannya. Tapi setelah Nabi SAW membawa agama ini, maka dengan beliau akhirnya agama yang diturunkan Allah ke atas muka bumi menjadi sempurna. Maka kita lihat aturan dalam Islam, apapun yang dibutuhkan oleh manusia, Islam telah datang dengan solusi dan jawabannya. Kita butuh aturan dalam dunia perdagangan, Islam datang dengan solusinya. Kita butuh aturan dalam
kehidupan berumah tangga. Islam datang dengan solusinya. Maka subhanallah, kalau kita lihat karya-karya para ulama dalam pembahasan fikih misalnya, dari masalah bersuci, dari masalah taharah bersuci, salat, puasa, zakat, kemudian masalah yang lainnya seperti nikah, masalah jual beli, masalah jihad, masalah kenegaraan, Islam telah menjawabnya dengan jelas melalui dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi kita yang mulia SAW. Karena memang akmalallahu biddin, dengan Nabi ini Allah sempurnakan apa? Agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muslim dan seorang muslimah tatkala butuh jawaban terkait dengan kasus yang dihadapi olehnya, Islam telah memiliki apa? Jawaban. Pertanyaan apapun yang ditanyakan oleh manusia, Islam bisa menjawabnya. Cuman kenapa kadangkala tatkala ditanyakan pada seorang ustadz, seorang ulama tadi mengatakan saya tidak tahu, bukan berarti tidak ada jawabannya, tapi ilmu seorang terbatas. Tapi jawaban dari permasalahan yang dia miliki itu pasti ada jawabannya dalam Islam. Karena agama ini telah sempurna. Tidak mungkin agama ini dikatakan Allah sempurna, tapi ada permasalahan yang Islam tidak mampu menjawabnya. Maka kalau antum perhatikan, dalam semua syariat, maka tidak ada agama yang lebih sempurna dari agama Islam. Dari semenjak kita tidur sampai kita bangun, sampai kita tidur kembali, semuanya telah diatur oleh Islam. Subhanallah. Ini agama ini, Islam, yang Allah sempurnakan dengan diutusnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam masalah buang hajat saja kita diajarkan bagaimana tata cara buang hajat. Itu dikatakan oleh Salman. Iya, tatkala ditanya, apakah Nabi kalian mengajarkan semuanya sampai masalah buang hajat? Salman mengatakan, "Na'am, ya. Nabi kami mengajarkan kepada kami semuanya sampai masalah buang hajat juga telah diajarkan Nabi. Sesungguhnya Nabi kami melarang kami kalau buang hajat menghadap kiblat. Buang air besar, buang air kecil. Dalam agama kita Nabi langsung bersabda, apa kata Rasulullah? Kalau kalian buang hajat, jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Itu diatur. Ada aturannya dalam Islam. Bahkan kami tatkala ingin membersihkan kotoran dengan menggunakan batu, maka batunya tidak boleh kurang dari 3 batu. Diajarkan, sampai bilangan batunya saya diajarkan oleh Nabi. Bahkan Nabi kami memerintahkan kami, kalau buang hajat ingin membersihkan kotoran, jangan menggunakan tangan kanan, hendaknya pakai tangan kiri. Diajarkan oleh Nabi. Dan Nabi ajarkan kami untuk tidak istinja menggunakan raji, kotoran unta yang sudah kering, atau menggunakan tulang sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Semua telah diajarkan oleh Nabi. Kalau buang hajat saja diajarkan, bagaimana perkara yang besar. Ini subhanallah, tidak ada yang wajib kita katakan kecuali segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kita ke dalam Islam, sehingga kita menganut satu agama yang sempurna mengatur urusan kehidupan manusia. Semuanya ada solusi, semua ada jawaban di dalam agama kita, agama Islam. Demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 menit ya. Kita cukupkan pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Jadi poin terakhir yang kita jelaskan, Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang Nabi yang Allah sempurnakan dengannya agama. Karena semua agama itu satu sebenarnya, agama Islam ya, agama Islam, agama Nabi Nuh Islam, agama Nabi Musa Islam, agama Nabi Ibrahim Islam, agama Nabi Isa Islam, agama Islam semuanya. Namun Islam yang dibawa oleh Muhammad ini adalah Islam yang paling sempurna. Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW ini adalah Islam yang Allah tidak terima Islam setelahnya kecuali Islamnya Muhammad SAW. Ini ikhwani kaum muslimin yang harus kita pahami. Jadi beliau adalah Nabi yang diutus oleh Allah sebagai penyempurna atas agama yang Allah turunkan di atas muka bumi. Maka tidak ada seorang pun yang boleh beriman dengan Nabi manapun, namun dia tidak beriman dengan Muhammad. Harus beriman dengan Muhammad SAW. Kalau tidak beriman dengan Muhammad SAW, berarti dia telah ingkar kepada semua para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini, semoga yang kita sampaikan ada faedahnya. Kita cukupkan dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.